Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Hari ini berjumpa lagi dengan ibu, kita akan belajar yaitu di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan ya, apa saja benda-benda yang ada di lingkungan sekitar anak-anak ibu. Pasti banyak ya anak-anak ibu ya. Nah, benda-benda ini dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, benda-benda di sekitar kita ini beraneka bentuk dan warnanya nah ya. Dan ada yang ukurannya panjang, ada yang ukurannya pendek ya, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bentuk warna dan ukurannya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu benda itu terbagi dua nah, ya. Ada benda hidup dan ada benda mati. Nah, yang pertama benda hidup. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat apa itu benda hidup. Ya, dari gambar ini kita lihat ada manusia. Ada apa lagi anak? Ada hewan. Lalu ada apa lagi anak? Ada tumbuhan. Jadi benda hidup ini terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, selain benda hidup ada juga benda mati. Nah, kita lihat gambar berikut ini anak-anak. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat benda-benda mati. Nah, dari gambar ini ada jam, bola, tas, boneka, gitar, lemari, dan lain sebagainya. Ini semua adalah benda-benda mati ya anak ya. Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa. Ya, jadi benda itu adalah segala sesuatu yang memiliki ruang dan mempunyai masa. Nah, ciri-ciri benda itu apa? Dua itu. Yang pertama, benda itu mempunyai masa. Yang kedua, benda itu menempati ruang. Nah, sekarang kita lihat lagi anak. Di sini ada gambar cahaya matahari dan panas api unggun. Apakah cahaya matahari dan panas api unggun ini adalah benda? Nah, bukan anak-anak ya. Jadi cahaya matahari dan panas dari yang dihasilkan oleh api unggun ini bukan termasuk benda ya, karena tidak menempati ruang dan tidak dapat juga kita timbang. Bagaimana Bu membedakan benda dan bukan benda? Nah, kita lihat anak-anak. Di sini Ibu ada gambar ya anak-anak ibu bisa lihat. Di sini ada berbagai gambar. Nah, kita lihat mana di sini yang benda dan mana yang bukan benda. Nah, kita lihat yang pertama ada gambar api unggun, panas api unggun ya. Nah, apakah panas api unggun ini termasuk benda? Bukan, karena dia tidak memiliki ruang dan tidak bisa kita timbang. Nah, yang kedua ada ember anak-anak. Apakah ember ini termasuk benda? Ya, ember termasuk benda karena bisa kita timbang dan memiliki ruang. Nah, yang ketiga suara. Nah, suara. Apakah suara itu juga termasuk benda? Tidak. Nah, suara itu tidak memiliki ruang dan tidak bisa kita timbang ya anak. Nah, selanjutnya ada minyak goreng. Nah, minyak goreng ini termasuk benda anak? Ya, termasuk benda. Benda apa? Benda mati. Nah, lalu kita lihat lagi es batu. Nah, apakah es itu juga termasuk benda Bu? Ya, termasuk benda karena dia memiliki ruang dan bisa juga kita timbang ya. Nah, lagi selanjutnya ada radio. Apakah radio ini termasuk benda? Ya, radio termasuk benda mati. Nah, lalu di sini ada cahaya lampu. Apakah cahaya itu bisa disebut sebagai benda? Tidak, karena dia tidak memiliki ruang dan tidak bisa kita timbang, sama seperti panas api unggun dan suara tadi ya anak ya. Lalu di sini ada juga balon. Apakah balon termasuk benda? Ya, balon termasuk sebuah benda. Nah, yang terakhir ada gambar kelinci. Nah, apakah kelinci termasuk benda? Bu, iya, kelinci termasuk benda. Itu benda hidup. Nah, tadi anak-anak ibu sudah melihat mana benda hidup, benda mati, dan mana yang bukan benda. Nah, ya, berarti anak-anak ibu sudah bisa membedakan dan bisa mengelompokkan benda-benda berdasarkan sifat fisinya seperti warna, bentuk, ukuran, ya, wujud dan kekuatannya. Jadi anak-anak ibu sudah bisa dan sudah paham ya anak-anak ya. Nah,
Benda-benda tadi katanya memiliki ukuran, bentuk, dan warna. Nah, ya, benda itu memiliki ukuran yang berbeda-beda ya. Nah, setiap benda itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada yang ukurannya panjang, ada yang ukurannya pendek ya, ya. Ada yang berat, ada yang ringan ya, ya. Nah, seperti contoh berikut ini. Nih, di sini ada gambar lemari. Ya, gambar lemari itu ukurannya panjang ya, ya, berat lagi ya. Nah, berbeda dengan buku. Buku itu ukurannya kecil atau pendek ya, dan ringan ya. Nah, selain itu benda juga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuknya seperti lingkaran, ada yang berbentuk segitiga, ada juga yang berbentuk persegi empat seperti gambar berikut ini ya. Nah, lalu benda itu juga berbeda bentuk warna ya. Benda-benda itu juga memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, kuning, dan warna-warna yang lainnya. Seperti contoh yang berikut ini. Bisa anak-anak lihat ya. Nah, dari benda-benda yang Ibu jelaskan tadi anak-anak ya, benda-benda ini dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada yang benda terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak Ibu bisa mencari di rumahnya apa saja ya benda-benda yang terbuat dari batu, apa yang terbuat dari besi, apa yang terbuat dari kayu, kaca, plastik, dan lain sebagainya. Nah, setiap benda-benda ini juga menghasilkan bunyi yang khas jika kita ketuk atau kita pukul anak-anak ya. Dia menghasilkan sebuah bunyi yang berbeda-beda setiap bendanya. Nah, sekarang mari kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Nah, Bu, apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah musik yang tidak memiliki nada atau yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Nah, ya, ada beberapa alat macam musik ritmis ya. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis ya. Nah, kita lihat ini dia ada marakas, ada gendang ya, seperti contoh yang ada di gambar ini. Bisa anak-anak lihat ya. Nah, selain menggunakan alat musik, kita juga bisa menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi sebuah lagu. Ya, selain menggunakan alat tadi atau benda-benda tadi, kita juga bisa menggunakan tepuk tangan. Jadi, kita bisa membuat nada dari tepuk tangan. Ya, nah tepuk tangan juga termasuk ritmis ya ya, karena tidak bernada ya, tidak mengandung nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau pianika dan keyboard itu termasuk alat musik bermelodis karena ada nada ya. Kita berlatih pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepuk tangan ya. Nah, sekarang kita berlatih memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol jari-jari tangan ya. Nah, kalau jari-jari tangan kita angkat 5 atau 5 jari tangan ini kita pukulkan ke atas meja ya, 5 jari kita pukulkan ke atas meja, maka ketukannya akan kuat atau bunyinya akan kuat. Jadi nih 5 jari kalau kita pukulkan ke atas meja atau ke papan tulis, bunyinya akan kuat. Nah, kalau jari tangan kita angkat 2. Nah, jari tangan ini kita pukulkan ke atas meja, maka bunyi atau bentukannya sedang ya, bentukannya sedang ya. Nah, kalau jari tangan kita angkat 1, maka bunyinya lemah. Kalau kita pukulkan ke atas meja, dia bunyinya lemah atau bentukannya lemah ya. Nah, mari kita sekarang lihat pola irama berikut ini. Nah, lihat di sini ada pola pertama, pola kedua, dan pola ketiga. Kita lihat pola pertama. Pola pertama bagaimana ya iramanya? Kita lihat tadi Ibu bilang kalau jarinya kita angkat 5, maka ketukannya kuat. Kalau 2 ketukannya sedang. Kalau 1 ketukannya lemah ya. Di sini kita lihat pola yang pertama bagaimana iramanya? Kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Ya, jadi pola di pertama ini iramanya kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Nah, kalau pola yang di tempat kedua ini anak, kita lihat kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Ya, seperti di pola kedua ini. Jadi pola kedua ini iramanya kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Nah, di pola ketiga kita lihat lagi bagaimana
Bagaimana iramanya ya? Kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Ini adalah pola ketiga. Nah, anak-anak ibu juga bisa menggunakan benda-benda di sekitar anak-anak ibu untuk menghasilkan bunyi. Ya, setiap benda itu tadi ibu bilang memiliki bunyi yang berbeda-beda. Nah, sekarang coba anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada Edo atau Udin dan teman-temannya. Nah, ya, mereka sedang bermain alat musik ritmis. Ya, coba anak-anak ibu perhatikan apa yang dipegang. Benda apa yang dipegang Edo? Iya, yang dipegang Edo itu adalah sebuah galon ya anak ya. Jadi Edo memukul sebuah galon ya. Jadi Edo menggunakan alat musik ritmis. Jadi kalau itu juga termasuk alat musik ritmis ya anak ya. Nah, benda tersebut yang sudah ibu jelaskan tadi itu terbuat dari berbagai bahan dasar ya. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Nah, benda-benda itu ada yang terbuat dari kayu. Nah, contohnya seperti berikut ini ya. Nah, ada ya benda yang terbuat dari kayu, ada pensil, meja, kursi, lemari, dan berbagai macam lainnya ya Nana ya. Nah, tidak hanya meja saja yang terbuat dari kayu ya, ada juga bentuk-bentuk kerajinan yang terbuat dari kayu, yaitu seperti gambar berikut, ada patung ya, ada juga figura yang terbuat dari kayu. Nah, kayu adalah bagian dari pohon. Nah, ya, untuk memperoleh kayu kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Tetapi kayu ini mempunyai keunggulan dan kekurangan ya. Jadi kayu ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja kelebihan dan kekurangannya kita lihat ya. Di sini ada keunggulan kayu. Apa saja keunggulan kayu? Yang pertama, kayu itu dapat bertahan sampai puluhan atau bahkan ratusan tahun ya. Jadi kayu itu tahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun anak-anak. Lalu kayu itu juga mudah dibentuk ya, mau kita bentuk jadi patung atau mau kita bentuk berbagai macam benda lainnya ya. Nah, kalau kelemahan dari kayu apa anak-anak? Yaitu yang pertama, dia tidak tahan dengan api sehingga dia mudah terbakar. Nah, kedua juga dia mudah diserang oleh rayap atau serangga-serangga lainnya. Nah, sekarang di sini kita lanjutkan lagi. Di sini ada sebuah cerita ya. Kita lihat. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Nah, di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Nah, fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Nah, hutan menyimpan air hujan dalam jumlah yang banyak. Ya, hutan itu dapat menyimpan air hujan dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan itu kita gunduli, nah membuat aliran air itu terganggu sehingga air itu menjadi menggenang. Akibatnya terjadilah sebuah banjir. Kita lihat lagi. Nah, fungsi hutan tadi selain menyerap air hujan dalam jumlah banyak, hutan juga berfungsi untuk menghasilkan oksigen. Nah, hutan juga berfungsi sebagai tempat tinggal hewan ya. Nah, setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Nah, terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Nah, kegiatan ini disebut sebagai penebangan liar. Sekarang, mari kita lagi kertas yang ada di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis yang biasa kita gunakan sehari-hari. Contoh lainnya ada tisu, kardus, dan koran yang terbuat dari kertas. Kayu ini adalah bahan dasar untuk membuat sebuah kertas. Nah, pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu tadi dipotong, kayu-kayu yang besar tadi kita potong setelah sampai di pabrik itu dipotong sehingga sebesar korek api ya anak. Setelah itu kayu dipanaskan menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, seperti contoh berikut ini anak ya, seperti bubur dia. Nah, bubur inilah yang disebut bubur kertas atau
pulp. Ya nak ya, bubur inilah yang disebut sebagai bubur kertas atau pulp. Ya nak ya, ini contohnya. Nah, sekarang anak-anak ibu coba perhatikan apa saja benda-benda yang ada di rumah anak ibu yang terbuat dari kertas. Apa saja? Ada buku tulis, ada juga layang-layang, tadi ada koran, ada juga perahu kertas yang bisa anak-anak ibu buat ya, atau pesawat terbang juga bisa anak-anak ibu buat. Nah, seperti contoh berikut ini. Ini semua adalah contoh-contoh benda yang terbuat dari kertas. Nah, kertas itu bahan dasar dari apa anak? Pohon. Nah, ada beberapa pohon yang digunakan sebagai bahan dasar kertas ya. Apa saja itu? Kita lihat gambar berikut. Yang pertama ada pohon pinus ya, ada pohon pinus. Nah, yang kedua ada pohon akasia. Ya, ada pohon akasia. Yang ketiga juga ada pohon jati. Nah, ketiga pohon ini adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Nah, tadi kita sudah melihat benda-benda yang terbuat dari kayu ya, benda-benda apa saja. Nah, kayu itu kita dapatkan dari hutan. Nah, tadi kalau ada seseorang yang menebang hutan tanpa izin disebut apa dari anak? Yaitu penebangan liar. Nah, penebangan liar ini kalau terus terjadi akan membuat kayu kita menjadi habis ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah? Kita perlu melakukan musyawarah. Nah, supaya penebang-penebang liar tadi tidak terus terjadi, maka kita buatlah sebuah musyawarah bagaimana supaya penebang-penebang liar ini berkurang, atau bahkan supaya tidak ada lagi penebang-penebang liar ya, sehingga pohon kita tidak cepat habis. Nah, musyawarah itu musyawarah itu merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan? Karena musyawarah itu bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itulah mengapa kita perlu melakukan musyawarah. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tadi, nah semoga anak-anak Ibu paham dan mengerti tentang yang sudah Ibu jelaskan. Nah, Ibu akan lanjutkan materinya ke video-video selanjutnya. Nah, untuk sekarang sampai di sini dulu. Anak-anak Ibu jaga kesehatan agar selalu sehat ya anak ya. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih.